Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, mau jadi YouTuber apa pegawai negeri? YouTuber adalah profesi yang menjanjikan di zaman sekarang. Banyak banget ya para YouTuber pemula yang muncul, bahkan yang sudah ada nama. Contoh yang sudah punya nama ada Atta Halilintar atau Baim Wong. Nah, untuk menjadi seorang YouTuber seperti mereka, tentunya tidaklah mudah bagi kita, bagi kalian tentunya yang baru memulai ingin menjadi YouTuber. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang YouTuber tentunya harus dari nol. Tidak ada yang instan ya di zaman sekarang. Jangan melihat mereka yang sudah punya nama seperti Atta Halilintar atau Baim Wong atau yang lainnya. Tetapi lihat mereka awalnya sama seperti kita juga yang ingin memulai menjadi seorang YouTuber. Kalau menurut gua, untuk menjadi seorang YouTuber itu ada kriterianya. Yang pertama sekali, kita mempunyai akun channel YouTube. Yang kedua, kita sering atau rajinlah untuk mengunggah atau mengupload video atau konten video kita yang sifatnya kreatif, yang bisa bermanfaat buat orang yang menonton. Yang ketiga, pastikan bahwa kita dalam menyampaikan pesan ya melalui video kita, baik dari kata-kata maupun bahasa yang kita sampaikan, menggunakan bahasa yang baik agar penonton jelas melihat dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat, bahwa dalam berkreasi untuk membuat suatu konten YouTube video, tentunya kita tidak sampai untuk yang namanya meniru, mencontoh, atau bahasanya plagiat dari video atau konten yang sudah ada, yang sebelumnya mungkin sudah beredar. Nah, pastikan itu kreasi kita sendiri, ya kan, ciptaan kita sendiri, ya kan. Walaupun banyak ya konten-konten YouTube di sekarang ini, ya, mau dari gaming, musik, ya kan, terus edukasi, ya, sifatnya yang tutorial, yang penting selama kita bisa mempunyai channel ya, yang sifatnya karakteristik ya di channel kita, tentunya itu akan menjadi bahan ya buat YouTube bisa mengevaluasi, dan tentunya buat kita sendiri ya kan bisa menaikkan terus ya channel kita gitu kan, dan ditonton banyak orang gitu. Nah, untuk menjadi seorang YouTuber juga, kalau menurut gua adalah kita tidak sampai harus, walaupun ya sifatnya menghibur, tetapi punya nilai gitu, dan jangan sampai ya merugikan orang lain, bahkan mencelakai orang lain gitu. Untuk penghasilan, ya nggak bisa dibilang bahwa profesi menjadi YouTuber punya penghasilan yang menjanjikan. Kenapa itu bisa menjanjikan ya? Paling tidak ya kan, selama kita terus berkreativitas dalam membuat konten video yang yang baik dan bagus, ya kan, tentunya akan banyak juga orang menonton. Nah, karena
yang gue ketahui untuk meningkatkan dari penghasilan kita sebagai seorang YouTuber, pasti dilihat dari berapa banyak orang menyukai video kita, berapa banyak orang yang menyukai channel kita, dan berapa banyak orang yang suka dengan video-video yang kita munculkan atau kita upload, ya kan? Nah, itu untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, yang paling terpenting ya bahwa kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada di aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube, ya kan? Karena gimana pun juga setiap kita mau melakukan untuk konten YouTube atau membuat konten YouTube, paling tidak itu jangan sampai kita dikategorikan melanggar aturan, baik itu aturan dari yang sifatnya kita meniru, plagiat, bahkan kita yang mengambil hak cipta orang kan gitu ya, dari sisi mungkin musiknya atau tema gambarnya gitu ya. Nah, itu kalau menurut gua pribadi, ya kan. Nah, jadi tidak mudah untuk menjadi seorang YouTuber. Pastikan kalau ingin menjadi seorang YouTuber betul-betul terjun fokus untuk menjadi seorang YouTuber yang tentunya punya karakteristik di channel kita. Oke. Nah, buat kalian tentunya ini menjadikan pilihan untuk menjadi profesi, ya. Next, selanjutnya adalah profesi pegawai negeri. Pegawai negeri adalah suatu pekerjaan ya di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak mudah juga untuk menjadi seorang pegawai negeri. Kalian harus mengikuti yang namanya seleksi yang dibuka oleh instansi tersebut. Nah, ketika dibuka, kalian bisa mengikuti tes ya dan berhasil melalui tes, tahapan-tahapan tes dan ujiannya. Nah, dan ketika kalian dinyatakan betul-betul lolos adalah ketika kalian berhasil semuanya kegiatan ataupun rangkaian tesnya sudah kalian ikuti dengan baik. Nah, untuk menjadi seorang pegawai negeri tentunya tidak hanya ilmu yang kita punya, yang kita punya atau kita kuasai, juga dari attitude kita, perilaku kita, kinerja kita juga tentunya yang diperhatikan atau dinilai oleh pejabat berwenang yang akan menilai, yang akan memutuskan apakah kita layak untuk terus karir kita naik, beranjak, ya kan, atau malah stuck di situ saja. Nah, sama seperti YouTuber ya, pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai negeri juga punya penghasilan yang menjanjikan. Selama kita terus menuntut ilmu, selama kita terus bekerja dengan baik, selama kita punya kreativitas yang mendukung, tentunya ini akan menambah juga penghasilan kita. Nah, terlebih penghasilan pegawai negeri sudah ditetapkan dan ada aturannya, ya kan? Begitupun juga dari YouTuber pasti juga sudah ditetapkan penghasilan selama kontennya, videonya bagus, terus menanjak ratingnya, orang yang nontonnya suka, ya kan? Nah, penghasilannya juga besar. Nah, tidak ada beda dengan pegawai negeri. Nah, bedanya cuman menjadi profesi pegawai negeri, ya, kalian diwajibkan untuk mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan, ya, karena apabila kalian melanggar aturan, tentunya ada yang namanya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 itu buat pegawai negeri. Selama kita ya tidak berbuat pelanggaran, selama kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, terus selama kita punya kinerja yang baik, selama kita
punya kreativitas, tentunya dengan harapan bahwa yang seperti pemerintah sampaikan sekarang bahwa Indonesia maju, Indonesia unggul. Nah, dengan harapan bahwa para pegawai negeri, kalian yang duduk menjadi pegawai negeri, yang berhasil menjadi pegawai negeri nanti adalah bisa bersaing dengan secara profesional dengan mungkin yang bukan pegawai negeri. Ya, dengan artian bahwa setiap pekerjaan pegawai negeri itu sama profesionalnya dengan yang non pegawai negeri. Kenapa gue bilang di sini? Karena pegawai negeri itu adalah mengayomi masyarakat. Ya. Bagaimana kita itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat yang membutuhkan layanan kita. Nah, ini dia profesi pegawai negeri. Nah, untuk para sobatku, kalian semua, waktunya kalian untuk memilih ingin jadi YouTuber atau pegawai negeri. Karena dua profesi ini profesi yang baik, profesi yang bagus, profesi yang menjanjikan. Selama kita bisa berbuat yang baik, berbuat positif, dan bisa berbuat untuk masyarakat, tentunya profesi ini, kedua ini, ya, bisa juga tidak hanya menguntungkan buat kita pribadi dan juga buat keluarga kita. Nah, itu dia, ya kan? Jadi pilih, ya, tentukan ingin seperti apa kalian. Thanks for watching my video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Next, tonton terus channel gua karena gua akan memberikan lagi video lainnya yang mungkin menambah ilmu pengetahuan, memberikan masukan atau memberikan saran. Dan di video ini gue berharap juga tentunya para sobatku semua yang menonton channel gue untuk bisa memberikan masukan atau memberikan komentar, ya, terkait dengan video ini. Salam hangat dan hormat buat keluarga sobatku semua. Salam love and peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.